Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat idaku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa merasakan dan beribadah di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ini Ana akan sedikit sharing mengenai pentingnya memaafkan. Di dalam Al-Quran maupun hadis itu sering sekali disebutkan perintah tentang memaafkan dibanding dengan perintah meminta maaf. Adapun dengan kebiasaan orang-orang di Indonesia, kebiasaan kita masyarakat Indonesia, yaitu kebiasaan maaf-maafan ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kebiasaan itu luar biasa bagus ya teman-teman, karena maaf-maafan itu kita juga berarti mengikhlaskan apa yang sudah terjadi pada diri kita. Kita bisa memaafkan, kita bisa meridhoi, dan kita pun sebaliknya memaafkan, mengharapkan maaf, mengharapkan ridho dan ikhlas dari orang-orang yang pernah tersakiti dengan kita. Dan ada pun sebagian orang itu memanfaatkan momen maaf-maafan ini tuh ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan agar hatinya itu menjadi tentram, hati menjadi damai, bisa fokus beribadah kepada Allah ketika bulan Ramadan. Karena ketika kita renungi lagi ya kawan-kawan, ketika kita renungi lagi, siapa sih sebenarnya yang lebih terbebani antara orang yang belum memaafkan dengan orang yang belum meminta maaf? Tentu orang yang belum memaafkan ya kawan-kawan ya. Orang yang belum memaafkan. Ibaratnya seperti ini. Ketika ada seseorang menancapkan pisau ke lengan kita. Dia menancapkan pisau di lengan kita sengaja maupun gak sengaja. Pasti yang kita rasakan sakit ya kawan-kawan. Terlebih lagi ketika pisau itu gak kita lepaskan, gak kita cabut, dan gak kita obati. Pasti akan terus makin sakit, akan terus makin mengeluarkan darah, akan terus bernanah hingga membusuk. Begitu pula dengan hati kita, luka yang ada di hati kita. Ketika seseorang menyakiti kita, menyakiti hati kita, dan kita nggak mengikhlaskan itu, kita nggak melupakannya, nggak meridhoinya, maka hati kita pun akan terus semakin sakit hingga akan menjadi mati rasa ataupun keras ya hati kita. Mungkin baratnya seperti itu ya kawan-kawan. Mungkin momentum bulan Ramadan ini sangat tepat dimanfaatkan untuk kita, saya maupun kawan-kawan juga, untuk belajar bisa memaafkan apa yang telah orang lain lakukan, dan bisa sama-sama memperbaiki diri ya teman-teman. Kemudian Allah pun juga dalam Al-Quran itu menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Salah satu di antara perbuatan baik itu adalah memaafkan. Karena Allah juga itu memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatan hambanya. Ketika hambanya senang memaafkan, ketika hambanya senang mengasihi, menyayangi, begitu pula Allah akan mengampuninya, memaafkannya, menyayangi dan mengasihinya. Jadi sekali lagi, marilah kita sama-sama memperbaiki diri di bulan Ramadan ini, bisa lebih memaafkan orang lain, karena sekali lagi memaafkan itu bukan untuk kepentingan orang lain, dan tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.